Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk waktunya rekan-rekan semua. Kali ini kita bakal bahas latihan pra-UAS yang saya berikan kemarin, di mana soalnya sudah saya berikan kemarin ya. Jadi kita bakal bahas soal-soal yang telah kita lihat kemarin ya. Nah, dan rekan-rekan juga sudah mengerjakan dan sudah mengumpulkan di Google Classroom. Nah, kita masuk aja dulu ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama adalah jelaskan dengan bahasa kamu sendiri mengenai satu definisi dari algoritma itu. Nah, ini sudah ada di review juga sebelumnya. Nah, jawabannya adalah algoritma merupakan langkah-langkah atau prosedur untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, jadi jika rekan-rekan menjawab definisi algoritma minimal seperti ini, maka seharusnya jawaban rekan-rekan sudah dinyatakan benar ya. Nah, yang kedua, dari soal nomor 1 adalah indikator algoritma yang baik itu apa? Nah, jawabannya dari materi yang telah disampaikan itu ada 3 ya rekan-rekan. Pertama, outputnya atau hasil dari algoritma itu harus benar gitu. Nah, atau algoritma harus mampu menyelesaikan masalah dengan tepat gitu. Nah, yang kedua adalah efisien, di mana algoritma itu harus mampu menjalankan atau menyelesaikan masalahnya tadi tanpa memberatkan resource lainnya. Ya, misalnya kalau rekan-rekan membuat atau mengimplementasikan algoritmanya itu di dalam sebuah komputer gitu ya, atau di komputer tentunya, nah itu tidak seharusnya tidak memberatkan resource lainnya seperti memakan RAM terlalu banyak dan lain sebagainya ya. Nah, yang ketiga indikator selanjutnya adalah mudah diimplementasikan. Nah, jadi algoritma itu selain benar dan efisien, algoritma yang baik itu harus mudah diimplementasikan, meskipun pada kenyataannya kita ketahui biasanya algoritmanya apabila semakin efisien itu semakin sulit untuk diimplementasikan gitu ya. Nah, jadi 3 indikator inilah yang menjadi penentu bahwa algoritma itu baik atau tidak. Nah, itu untuk soal nomor 1 ya. Nah, kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Nah, kita diminta untuk membuktikan persamaan dengan menggunakan induksi matematik. Nah, ada 2 persamaan tuh. Nah, ini dua-duanya pengerjaannya sama, langkahnya kalau dalam induksi matematik, yang pertama tentukan dulu langkah awalnya atau basisnya, yang kedua kita tentukan langkah induktifnya atau langkah selanjutnya. Nah, kita masuk ke soal yang pertama, ya, di mana persamaannya adalah 1 tambah 6 tambah 11 dan seterusnya. Ini adalah deret penjumlahan ya teman-teman, deret penjumlahan aritmatika gitu ya. Nah, di soal ini kita disuruh untuk membuktikan bahwa ruas yang sebelah kiri itu sama dengan ruas yang sebelah kanan ya. Nah, kita buktikan dulu dengan langkah yang pertama, yaitu menentukan basis langkahnya ya. Nah, dengan menentukan basis, kita ketahui bahwa Fn sama dengan N, 5N dikurangi 3 bagi 2. Ini adalah rumus ruas sebelah kanannya ya. Nah, kita buktikan bahwa untuk langkah basis ini, nilai yang dihasilkan dari N, 5N kurang 3 bagi 2 ini, atau per 2 ini, itu sama nilainya dengan basis dari deret aritmatikanya, yaitu 1 gitu ya. Nah, maka Fn-nya, N-nya kita rubah menjadi 1 gitu ya. Dimana dari rumusnya tadi, yang N, 5N kurang 3 bagi 2, itu N-nya kita rubah jadi 1. Jadi, sama dengan 1, 5 dikali 1, N-nya kita rubah jadi 1, ya, dikurangin 3 bagi 2, ya. 1 dikalikan 5 atau 5 dikali 1 itu menghasilkan nilainya 5, dikurangi dengan 3 itu nilainya adalah 2 ya. Sehingga 1 dikalikan 2 hasilnya adalah 2, kemudian dibagi dengan 2 ya, 2 per 2 nilainya 1. Maka rumus basis ini nilai Fn1-nya sama dengan nilai deret yang pertama dari aritmatikanya gitu ya. Nah, kemudian setelah basisnya benar, kita masuk ke langkah induktifnya ya. Nah, kita selesaikan dulu yang ruas sebelah kiri ya. Ruas sebelah kiri deretnya adalah 1 tambah 6 tambah 11 sampai dengan 5N dikurang 4 ya. Nah, sementara untuk induktif itu yang harus kita lakukan adalah N plus 1 ya. Nah, sehingga aritmatikanya atau deret aritmatikanya kita harus tambahkan dengan 5N tambah 1 ya, dimana sini rumus basis N-nya adalah 5N kurang 4 ya. Maka N-nya ini kita rubah jadi N tambah 1 ya. Kita buat dulu deret aritmatikanya, 1 tambah 6 tambah 11 sampai dengan 5N kurang 1 ditambah. Nah, di sini barulah kita rubah nilai N-nya menjadi N tambah 1 ya. 5N tambah 1 dikurangi 4. Nah, setelah itu kita ketahui juga dari rumus basisnya, ruas sebelah kiri ini, di mana deret aritmatika 1 tambah 6 tambah 11 sampai dengan tambah 5N kurang 4 ya. Ini yang warna hitam, yang saya bold.
ya, itu nilainya sama dengan N 5N dikurang 3 dibagi 2. Maka kita rubah nilai tersebut, nilai deret tersebut menjadi rumus yang ada di ruas sebelah kanannya, ya. Nah, sehingga N dikalikan dengan 5N dikurang 3 dibagi 2 ditambah dengan 5N dalam kurung ya, N tambah 1 dikurangi 4. Nah, kita sederhanakan ya. N dikalikan dengan 5N jadi 5N kuadrat, N dikalikan dengan minus 3 jadi minus 3N ya. Kemudian 5 dikalikan dengan N, 5N ditambahkan dengan 5 dikalikan dengan 1 atau 5 dikalikan positif 1, hasilnya adalah 5. Kemudian kurang 4. Nah, ini untuk yang bagian ini ya. Nah, yang ini menghasilkan tadi 5N pangkat 2 dikurangi dengan 3N bagi 2 gitu ya. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya karena satu adalah bilangan pecahan, yang satu lagi adalah tanpa pecahan atau bukan bilangan pecahan ya, bilangan bulat biasanya. Oke. Nah, kita samakan dengan cara menyamakan penyebutnya ya. Menyamakan penyebutnya artinya kita kali 5N tambah 5 kurang 4 ini dengan dikalikan dengan 2 ya, biar penyebutnya sama ya. Nah, kita sederhanakan, dimana 5N tambah 5 kurang 4, 5 positif 5 dikurangi 4 itu bisa kita sederhanakan juga lagi nanti menjadi 5N tambah 1 ya. Nah, kita samakan penyebutnya ya, sehingga 2 dikalikan dengan 5N hasilnya adalah 10N, 2 dikalikan dengan positif 1 hasilnya adalah 2. Nah, kemudian kita sudah dapatin penyebutnya yang sama, dimana 5N pangkat 2 dikurangi 3N ditambah dengan 10N ditambahkan dengan 2 ya. Minus 3N plus 10N ini bisa kita lakukan operasi aritmatikanya, yaitu menjadi plus 7N gitu ya. Nah, sehingga formula akhir dari ruas sebelah kirinya adalah 5N pangkat 2 ditambahkan dengan 7N tambah 2 bagi 2 ya. Sampai di sini saja dulu ya. Kita kerjakan untuk ruas sebelah kirinya. Nah, sekarang ruas sebelah kanannya. Di mana ruas sebelah kanannya kita ketahui rumusnya adalah N 5N dikurangin 3 bagi 2. Nah, karena dia langkah induktif, maka N-nya kita rubah jadi N plus 1 ya. Nah, kita rubah menjadi N plus 1, di mana nilai N awalnya kita jadikan N plus 1. Kemudian 5 dikali N, N-nya kita jadikan 5N tambah 1 gitu. Nah, N plus 1, kemudian kita sederhanakan 5N plus 1-nya ya, 5 dikalikan dengan N, 5N, kemudian 5 dikalikan dengan plus 1 plus 5, kemudian ada minus 3-nya di sini ya, minus 3. Nah, sehingga kita lakukan penyederhanaan lagi ya, sama dengan N tambah 1, 5N tambah 2 bagi 2. Nah, kemudian perkaliannya kita kalikan ke dalam, N dikalikan dengan 5N menghasilkan 5N pangkat 2 ya, N dikalikan dengan plus 2 menghasilkan 2N, plus 1 dikalikan dengan 5N menghasilkan 5N, plus 1 dikalikan dengan 2 menghasilkan plus 2 dibagi 2 ya. Nah, kemudian kita sederhanakan, di mana plus 2N dan plus 5N ini bisa disederhanakan lagi menjadi plus 7N ya. 5N pangkat 2 ditambahkan dengan 7N tambah 2 bagi 2 ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa ruas sebelah kiri itu sama dengan ruas sebelah kanan ya, sama-sama menghasilkan hasil akhir persamaannya adalah 5N pangkat 2 tambah 7N tambah 2 ya. Kalau mau disederhanakan lagi bisa nanti ya, menjadi misalnya N ditambahkan 5 kemudian tambah 7 ya, kemudian tambah 2 boleh ya. Tapi sampai di sini aja cukup ya, sehingga terbukti bahwa ruas sebelah kiri itu menghasilkan nilai yang sama dengan formula atau rumus yang ada di sebelah kanan gitu ya. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian kita masuk yang kedua. Yang kedua, kita diminta untuk membuktikan persamaan bahwa N pangkat 5 dikurangin N itu adalah bilangan yang habis dibagi 5 untuk setiap N bilangan bulat positif yang besar dari 1. Ingat ya, garis bawahnya yang digarisbawahi adalah bilangan bulat positif yang besar dari 1. Berarti basis awalnya kita mulai dari yang besar dari 1 adalah 2 ya, berarti kita mulai dari 2. Nah, Fn sama dengan N pangkat 5 dikurangin N. Nah, karena dia besar dari 1, maka kita masukkan 2 yang basisnya, bukan 1, karena dia besar dari 1 ya. 2 pangkat 5 kemudian dikurangin dengan 2. 2 pangkat 5 nilainya adalah 32 dikurangin 2 ya, hasilnya adalah 30. Nah, pada tahap basis ini ya kita ketahui bahwa N pangkat 5 kurangin N itu adalah bilangannya pasti habis dibagi 5 ya, karena 30 pasti habis dibagi 5 gitu ya.
Nah, sehingga langkah basisnya memberikan kesimpulan yang benar atau pembuktian yang benar ya. Nah, langkah basis sudah benar, kita masuk ke langkah selanjutnya adalah langkah induktifnya. Nah, sama seperti sebelumnya ya, jika langkah induktif maka n-nya kita bakal rubah menjadi n plus 1 ya, sehingga kita rubah persamaannya n pangkat 5 menjadi n tambah 1 pangkat 5. Yang n sebelumnya kita rubah jadi n plus 1 ya. Nah, di mana n pangkat 5 ini akan menghasilkan nilai n pangkat 5 tambah 5n pangkat 4 tambah 10n pangkat 3 tambah 10n pangkat 2 ditambahkan dengan 5n ditambahkan dengan 1. Nah, minus tadi dikalikan ke dalam ya, minus 1 dikalikan dengan n menghasilkan minus n, minus 1 dikalikan dengan positif 1 menghasilkan minus 1 ya, atau min 1. Nah, kemudian kita tinggal buka kurungnya aja kembali ya. Nah, kita samakan ya, dari rumus yang kita dapat ini ya, kita lihat ternyata ada pola yang dihasilkan yaitu sama dengan rumus basisnya, yaitu n pangkat 5 dikurangi dengan n ya. Di sini ada minus n dan di sini ada n pangkat 5 ya. Nah, sehingga ini menghasilkan rumus basis kembali ya. Nah, kemudian sisanya baru kita kelompokkan kembali, 5n pangkat 4 tambah 10n pangkat 3 tambah 10n pangkat 2 ditambahkan dengan 5n ditambah 1 kurang 1. Nah, tambah 1 dan kurang 1 dapat kita hapus nantinya ya. Nah, ini adalah rumus basis ditambah dengan 5n pangkat 4 ditambah dengan 10n ditambah dengan 10n pangkat 2 ditambah dengan 5n ya. Itu dapat kita sederhanakan menjadi 5n pangkat 4 ditambah dengan 2n pangkat 3 ditambah dengan 2n pangkat 2 ya, ditambahkan dengan n ya. Atau sebenarnya 5n bisa dikeluarin nih gitu ya. Tapi nggak apa-apa, n-nya kita gabungkan di sini aja. Yang ini menentukan nanti atau menunjukkan bahwa ini bakal menghasilkan sebuah bilangan ya, di mana sebuah bilangan ini akan dikalikan dengan 5 atau kelipatan 5 gitu ya. Nah, jadi kalau suatu bilangan itu kelipatan 5 ya, jawabannya simple ya, udah pasti habis dibagi 5 gitu ya. Nah, ya, dari persamaan ini kita dapat simpulkan bahwa 5n pangkat 5 kurang n itu sudah terbukti tadi bahwa dia akan habis dibagi 5 ya, ini dengan pembuktian basis tadi ya. Sedangkan ya, sisanya, rumusnya sisanya atau formula sisanya 5 dikalikan dengan n pangkat 4 ditambah dengan 2n pangkat 3 ditambahkan dengan 2n kuadrat ditambahkan dengan n, ini akan menghasilkan satu bilangan kelipatan 5 ya, karena ada 5 di depannya ya. Jadi suatu bilangan ini nanti bakal dikalikan dengan kelipatan 5 yang sudah pasti tentu saja bilangan tersebut habis dibagi 5. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa formula atau rumus dari 5n pangkat 5 n pangkat 5 dikurangi dengan n dari persamaan di atas adalah habis dibagi 5 untuk semua bilangan n yang besar dari 1 ya, atau bulat positif besar dari 1. Nah, itulah pembuktian untuk soal nomor 2 ya. Nah, kemudian kita masuk soal terakhir, yaitu soal nomor 3. Kita diminta untuk menghitung kompleksitas waktu dari prosedur code di bawah ini ya. Nah, ada prime sama dengan count ya, prime underscore count sama dengan 0 dan seterusnya ya. Nah, kita harus bagi dulu ya, kita harus segmenkan dulu ya source code ini menjadi seperti berikut ya, dimana ada if sama dengan mod j sama dengan 0 ya. Nah, ini kita ketahui bahwa atau kita tetapkan dia sebagai T1, kemudian yang warna hijau kita tetapkan sebagai T2, kemudian yang warna agak oranye ini nah kita tetapkan sebagai T3, dan yang warna hitam ini adalah T totalnya. Nah, seperti biasa kita mulai dulu dari yang paling dalam, yaitu T1-nya, yaitu if i sama dengan mod j sama dengan 0 ya. Nah, untuk menghitung itu ya, if i mod j sama dengan 0, kita dapat menggunakan rumus c plus max p1, p2 atau p1, p2. Dimana di sini if-nya tidak punya else, artinya dia tidak punya pernyataan yang kedua, maka pernyataan keduanya nilainya adalah 0. Nah, pernyataan satunya cuma ada prime sama dengan false ya. Cuma ada assignment atau penentuan nilai aja, maka p1-nya nilainya adalah satu langkah atau satu step. Nah, kemudian yang di if-nya atau c-nya adalah i mod j, ini adalah satu buah operator basis atau basic operasi. Kemudian ada operator perbandingan ya, ada 2, maka c-nya bernilai 2.
ya. Sehingga dari rumusnya C plus maksimum dari P1, P2, kita ketahui bahwa 2 ditambahkan dengan maksimum 1,0, ya, maka maksimum dari 1 dan 0 itu adalah 1, ya. Maka 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka untuk yang if ini, ya, atau T1, kita dapatin nilainya adalah 3 step. Nah, selanjutnya kita cari T2, ya, dimana tadi if-nya sudah kita ketahui 3 step atau 3 langkah, ya. Nah, kita cari T2. Nah, untuk menghitung T2, ingat di sini ada prime sama dengan true, ada for-nya juga, dan ada if prime. Nah, if sama seperti yang tadi, kita tentukan cara mencari langkahnya dengan menggunakan rumus, ya. Kemudian for, ya. Nah, di for di sini kita gunakan rumus yang telah ditetapkan, yaitu akhir dikurangi awal ditambah 1 dibagi step. Nah, stepnya tidak ada di sini, maka default stepnya adalah 1, ya, dikalikan dengan P. P-nya sudah kita ketahui 3 sebelumnya dari T1-nya, ya. Nah, sehingga kita tinggal masukkan ke rumusnya, N dikurangin 1 sebagai akhir, ya, kemudian dikurangin 2 sebagai awal, kemudian ditambah 1, ya, ini memang rumusnya seperti ini, tambah 1, kemudian basisnya 1, ya, dibagi 1 dikalikan dengan 3. Sehingga dapat kita sederhanakan menjadi N dikurangin 1 dikurang 2 tambah 1, yang plus 1-nya dapat dihapuskan, sehingga dia menjadi N minus 2 dikalikan dengan 3. Ya, 3-nya kita kalikan dengan N menghasilkan 3N, minus 2-nya kita kalikan dengan 3 atau positif 3 menghasilkan minus 6. Nah, itu untuk Tn4 saja. Sementara T2 tadi ada temannya prime sama if prime, ya. Nah, if prime kita dapat hitung dia sebagai 3 step, dan prime kita dapat hitung kita hitung dia sebagai 1 step, ya. Nah, sehingga 1 kemudian yang prime-nya 3, ya tinggal kita tambahkan aja, ya, dengan 3n plus 3n minus 6 tadi, ya. Hasil sebelumnya adalah 3n minus 6 dari Tn4-nya, ya. Nah, sehingga 1 ditambahkan dengan 3n kurang 6 ditambah 3. Hasilnya adalah 3n kurang 2 untuk T2-nya. Nah, kita sudah dapat T2. Terakhir kita hanya menentukan untuk T3-nya, ya, setelah for-nya ini, yaitu pada bagian if-nya ini, ya. Nah, sama dengan rumus sebelumnya, dengan menggunakan C plus max P1 dan P2, ya, kebetulan P2-nya nggak ada, ya, berarti maksimumnya adalah 3n kurang 2. Nah, kita tinggal hitung C-nya aja, karena ada satu operator basis di sini, maka nilainya adalah 1. C ditambahkan dengan 3n kurang 2, ya, 3n kurang 2, ya, positif 1 ditambahkan dengan minus 2, hasilnya adalah 3n minus 2. Nah, untuk T3-nya. Terakhir, kita hitung T totalnya. Nah, ingat di T total masih ada for I-nya. Nah, kita sama dengan penyelesaiannya dengan rumus for sebelumnya. Ya, kita tinggal masukkan aja, di mana nilai akhirnya N plus 1 dikurangin dengan minus 1, yang nilai awalnya ditambahkan dengan plus 1. Ya. Nah, sehingga yang minus dan plus dapat dicoret. Kemudian dibagi 1 dikalikan dengan P-nya adalah 3N dikurangin 1. Nah, selanjutnya, ya, kita sederhanakan lagi, yang minus 1 dan positif 1 dapat kita coret, sehingga persamaannya hanya tinggal N plus 1 dikalikan dengan 3N dikurang 1, ya. N plus 1 dikalikan dengan 3N kurang 1. Seperti biasa, kita kalikan ke dalam. 3N dikalikan dengan N menghasilkan 3N kuadrat, N dikalikan dengan minus 1 itu menghasilkan minus 1, ya. Ditambahkan dengan 1 dikalikan 3N itu menghasilkan 3N, ya. Kemudian tadi ada minus N, ya, ditambahkan dengan plus 3N, hasilnya adalah plus 2N, ya. Positif 1 dikalikan dengan minus 1 menghasilkan minus 1, ya. Jadi rumus akhirnya untuk T4-nya atau hasil akhirnya untuk T4-nya adalah 3N pangkat 2 ditambahkan dengan 2N dikurangin 1, ya. Nah, ingat, ya, untuk T totalnya kita ada prime count juga sama write, yang mana ini dihitung satu langkah dan satu langkah. Nah, tinggal kita tambahkan seluruhnya, ya. 1 ditambahkan dengan 3N pangkat 2 ditambahkan dengan 2N dikurangin 1, ini hasil dari Tn4-nya tadi, ya, ditambahkan dengan 1 sebagai write-nya tadi, ya. Sehingga hasilnya adalah 3N pangkat 2 tambah 2N tambah 1 untuk T totalnya, ya. Nah, itulah hasil akhir dari pembahasan soal kita ini untuk soal nomor 3. Saya rasa
Cukup demikian ya, silahkan diulang-ulang lagi, silahkan dipelajarin lagi ya dengan soal-soal dan contoh soal yang lainnya yang telah kita pelajari di dalam kelas ya. Saya rasa cukup demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.